Selanjutnya adalah hernia diafragmatika, yaitu kerusakan atau ruptur atau robek pada diafragma sehingga organ abdominal dapat masuk ke rongga toraks. Jadi hernia diafragma adalah terjadinya robek diafragma sehingga organ abdominal ini masuk ke rongga toraks. Itu disebut hernia diafragmatika. Kita lihat diafragma. Diafragma ini adalah sekat muskulotendinous, arti muskulotendinous, muskulus, otot dan tendon yang memisahkan organ abdomen dan torak, membantu ventilasi. Ini adalah gambar diafragma yang kita lihat dari sisi abdomen, kemudian ini adalah gambar diafragma yang kita lihat dari sisi torak. Jadi diafragma itu terdiri dari tendon sentral yang kuat, ya 21%. Yang ini tendon sentral ini. Ini tendon sentral yang kuat, ini tendon. Tendon berbentuk Y dengan lengan Y yang memanjang ke punggung. Ini tendonnya bentuk Y memanjang ke punggung. Yang ini sternumnya. Ini juga begitu, ini sternum di sini, bentuk Y memanjang ke punggung. Tendon sentral dikelilingi oleh otot diafragma, yaitu bagian sternal, bagian kostal, dan bagian lumbal. Ini dikelilingi oleh otot, tendonnya, yang ini lumbal, yang ini sternal, sternal, yang ini adalah kostal. Ini bagian kostal, ini bagian lumbal. Kalau yang ini adalah sternum, ini kostal, ini lumbal, ini otot diafragma. Nah, hernia diafragmatika atau singkat HD ini kebanyakan hernia diafragmatika pada anjing dan kucing disebabkan oleh trauma. Ini yang lebih banyak. Khususnya kecelakaan kendaraan bermotor atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Yaitu hernia diafragmatika traumatika atau disebut dengan pleuroperitoneal hernia. Juga ada dua jenis yang kedua adalah hernia yang perolehan atau dapatan atau diturunkan yang umumnya terjadi pada anjing akibat bawaan atau turun, yaitu peritoneo perikardial diafragmatic hernia atau sering disingkat dengan PPD. Pada kucing ini adalah diafragma, begitu terjadi robek diafragmanya, kemudian usus dan hati biasanya masuk ke rongga toraks. Pada anjing juga seperti itu, diafragmanya ini robek, kemudian ini usus, kemudian hatinya masuk ke rongga abdominal. Itu adalah hernia diafragmatika. Kejadian hernia diafragmatika. 1. Hernia diafragmatika bawaan atau congenital, di mana diafragma tidak berkembang sepenuhnya saat masih berada di dalam kandungan. Jadi terjadi hubungan antara peritoneum, itu lapisan usus paling dalam itu, dengan perikardium, yaitu lapisan jantungnya. Kondisi ini menyebabkan organ dalam perut bergerak ke rongga dada dan menempati ruang di mana organ paru-paru seharusnya berkembang. Inilah yang menyebabkan terjadinya hernia peritoneo perikardial diafragmatika, karena terjadi hubungan peritoneum dan perikardium sehingga disebut peritoneo perikardial diafragmatika hernia atau PPDH. Dan ini terjadi karena kelainan genetik, karena memang diturunkan dan kromosom. Bisa juga disebabkan karena paparan bahan kimia dan lingkungan sekitar, kemudian induk kurang asupan nutrisi saat bunting, juga bisa menyebabkan hernia kongenital diafragmatika. Hernia diafragmatika yang didapat atau traumatik sering disebut dengan hernia diafragmatika traumatika, terjadi karena cedera akibat benda tumpul atau tusukan. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan diafragma dan menyebabkan masuknya organ dalam perut ke rongga dada. Jadi trauma awalnya menyebabkan robek atau kerusakan diafragma, menyebabkan organ dalam perut, organ abdominal ini masuk ke rongga dada, sehingga sering disebut dengan hernia diafragmatik pleuroperitoneal atau pleuroperitoneal diafragmatic hernia.
Ini terjadi akibat adanya cedera benda tumbul akibat kecelakaan, jatuh atau mengalami benturan keras di daerah dada atau perut. Operasi di bagian dada dan perut bisa juga menyebabkan hernia diafragmatika ini luka tembak atau luka tusuk. Kita lihat pleura. Jadi biasanya hernia yang dapatan itu disebut dengan pleuroperitoneal diafragmatika, jadi berhubungan dengan pleura. Pleura itu adalah lapisan yang melapisi paru-paru, ada dua. Ada parietal pleura. Parietal pleura lapisan yang dekat dengan dinding torak. Kemudian lapisan dalamnya disebut dengan visceral pleura atau sering disebut dengan pulmonary pleura. Kemudian diafragma, seperti tadi, diafragma itu terdiri dari tendon yang kuat 21% berbentuk huruf Y mengarah ke lumbal ini sternumnya, dikelilingi oleh otot diafragma. Hernia diafragma dapatan atau traumatik pecah atau robeknya area diafragma saat benturan tergantung pada posisi hewan saat benturan. Jadi di mana pecahnya. Area tendinus lebih kuat dibandingkan dengan otot kostal, lumbal, dan sternum diafragma. Jadi area putih ini, area tendon ini lebih kuat. Jarang biasanya robek. Yang robek adalah area muskulus ini, baik di sternum, baik di kostal ini walaupun di lumbal. Robekan biasanya terjadi di sepanjang radial atau pada tulang rusuk dengan robekan melingkar. Jadi bisa bentuknya kayak gini, L, lurus, bisa melingkar. Robekan diafragma biasanya gabungan antara bentukan L atau T dan multiple, radial, terpisah, dan melingkar. Jadi biasanya robekannya lebih banyak di ventral, di daerah ventral ini maupun kanan maupun kiri biasanya. Jadi di atas ini lebih jarang, apalagi di tendonnya. Etiologi dan patofisiologi. Bagaimana kejadian hernia diafragmatika, yaitu hernia diafragmatika traumatik yang perolehan. Pertama, biasanya terjadi benturan, kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh dari tempat tinggi, benturan yang keras, tiba-tiba terjadi peningkatan tekanan intraperitoneal, jadi karena tiba-tiba benturannya, tekanannya tiba-tiba, yang keras, penekanan pada dinding abdominal, kemudian akan menekan paru-paru meningkat. Jadi tekanan pada paru-paru meningkat, dan paru-paru akan mengkerut atau mengempis karena akibat tekanan dari abdominal yang keras dan tiba-tiba. Gradien tekanan pleuroperitoneal yang sangat besar. Terjadi gradien tekanan pleuroperitoneal. Pleuro tadi itu pleura pembungkus paru-paru, koran peritoneal dinding usus. Diafragma menjadi sobek di bagian yang lemah kayak tadi. Biasanya lemahnya di otot-otot diafragmanya. Kemudian lokasi dan ukurannya tergantung dari posisi hewan dan posisi organ visceralnya. Biasanya hernia diafragmatika traumatika ini gejala klinis utamanya adalah sesak napas dan tipe pernapasannya terjadi abdominal dan biasanya dramatis setelah menjadi parah biasanya karena dia tidak terlihat, dia termasuk hernia yang semu atau hernia internal. Kemudian hernia kongenital. Jadi hernia kongenital diafragmatika atau disebut dengan PPDH, peritoneo perikardial diafragmatic hernia. Terjadi karena adanya hubungan yang bersifat bawaan atau diturunkan antara abdominal, peritoneum dengan perikardial. Jadi bisa dibayangkan terjadi hubungan bawaan dari awal mungkin sebelum lahir antara peritoneum dengan perikardial. Sehingga sering juga disebut dengan perikardial diafragmatic hernia atau congenital diafragmatic hernia atau karena ada hubungan peritoneum dan perikardial disebut dengan peritoneo perikardial diafragmatic hernia. Jarang didiagnosa karena terlahir mati atau mati segera setelah terlahir. Ini biasanya jarang yang sampai lewat. Sering diikuti oleh defek yang lain seperti gangguan ventrikular, gangguan jantung yang lainnya, aorta dan lain sebagainya. Jadi ada katupnya, bocor dan lain sebagainya.
Gejala hernia diafragmatika baik yang trauma maupun yang turunan, gejala utamanya adalah gangguan pernapasan. Ini yang utama. Jadi kesulitan bernapas, pola pernapasannya cepat dan dangkal, biasanya pernapasannya abdominal. Ini yang dominan. Pada hernia diafragmatika bawaan disebabkan oleh jaringan paru yang tidak berkembang sempurna karena ada hubungan peritoneum dengan perikardial, sehingga yang mestinya paru-paru berkembang dengan baik tidak menjadi berkembang, sehingga jaringan paru yang tidak berkembang sempurna ini menyebabkan terjadinya gangguan di pernapasan. Pada hernia diafragma didapat atau trauma disebabkan oleh otot diafragma yang tidak berfungsi dengan baik akibat tekanan. Jadi sehingga terjadi gangguan pernapasan. Rendahnya asupan oksigen dapat memicu gejala lainnya. Jadi karena gangguan pernapasan otomatis asupan oksigen ke dalam tubuh akan menjadi rendah, akan mengakibatkan denyut jantung menjadi cepat, memompa darah biar asupan oksigen menjadi terpenuhi, napasnya cepat, warna mukosa kulit biasanya membiru. Perut terasa kosong ketika dilakukan perabakan karena biasanya organ-organ perut masuk ke rongga torak. Ada juga gejala klinis yang berhubung dengan hati atau penyakit pencernaan seperti muntah dan anoreksia. Ini kalau terjadi sudah lama dan kronis. Diagnosa hernia, pertama kita melakukan palpasi. Palpasinya kenapa? Ini tidak mungkin kita melakukan palpasi kantong, kemudian cincin, isi hernia. Yang kita lakukan adalah meraba dan menekan bagian tubuh untuk memeriksa kondisi perut. Jadi pasien dengan hernia diafragma memiliki kondisi perut yang tidak terasa penuh ketika ditekan karena organ perut sudah masuk ke rongga torak. Jadi yang dipalpasi adalah isi perut biasanya kosong. Lain halnya hernia yang sejati, yang lengkap. Jadi bisa kita lihat kantongnya, kita bisa palpasi cincin hernia, kemudian bisa kita palpasi isi hernia. Di sini hanya kita bisa melakukan palpasi bahwa isi perut biasanya kosong karena sudah pindah ke rongga dada. Kemudian kita bisa melakukan perkusi, auskultasi. Perkusi itu mengetuk permukaan perut dengan jari tangan untuk memeriksa kondisi organ perut bagian dalam. Kemudian auskultasi memeriksa bising usus menggunakan tertutup untuk mendeteksi apakah suara bising usus terdengar di daerah dada. Jadi suara usus itu terdengar di daerah dada, yang mestinya ada suara jantung dan paru-paru saja di sana, ada suara bising usus di dada. Kemudian peneguhan diagnosa hernia diafragmatika adalah dengan melakukan rongsen untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi pada paru-paru, kemudian diafragma dan organ dalamnya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan USG untuk menghasilkan gambar kondisi rongga perut dan kondisi rongga dada. Kemudian pemeriksaan analisis gas darah juga bisa dilakukan untuk memeriksa kadar oksigennya, karbon dioksidanya, dan keasaman atau pH darahnya. Diagnosa hernia dengan menggunakan radiografi, yang utama kita lihat adalah hilangnya garis diafragma dan bayangan hitam jantung. Jadi yang utama adalah hilangnya garis diafragma. Rongga abdomen yang nampak lebih besar dan tipis, kemudian ada loop usus dalam rongga dada, adanya gas di rongga torak, kemudian dyspnea atau sesak napas, terjadi pernapasan abdominal. Jadi hasil radiografi kucing yang mengalami hernia diafragmatika, kemudian diafragmanya sobek seperti ini. Kita lihat yang utama adalah kita lihat garis diafragmanya sudah tidak jelas atau robek. Ini adalah kucing jantan mix, namanya Didi 6 bulan. Jadi bentuk punggungnya cekung ke atas atau kiposis seperti ini. Kemudian bagian flank terlihat kosong. Kemudian setelah dilakukan hasil rongsen menunjukkan bahwa batas diafragma sudah tidak terlihat dan posisi organ-organ bagian abdomen nampak berubah, yaitu masuk ke dalam rongga torak sehingga menyebabkan marginasi menjadi lebih jelas. Radiografi daerah torak pada kesan ventrodorsal, yang ini ventrodorsal, tanda panahnya ini.
masih dapat dilihat meskipun marginasi antara batas torak dan abdominal sudah tidak jelas. Jadi batas torak dengan abdominal sudah tidak jelas, artinya diafragma sudah mengalami gangguan. Pada kesan lateral, organ-organ torak sudah tidak bisa dibedakan dengan organ dalam abdominal. Jadi sudah hampir menjadi satu dia antara organ torak dengan organ-organ di abdominal. Ini adalah kucing 1,5 kg beratnya. Jadi ini pada pandangan ventrodorsal, torak menunjukkan hilangnya diafragma kiri dan peningkatan opacity jaringan lunak di lobus paru kaudal kiri. Ini. Kemudian gambar B, tampilan lateral kanan torak menunjukkan peningkatan opacity di rongga torak kaudal. Kemudian herniasi saluran pencernaan dalam rongga dada kiri dan hilangnya diafragma lebih jelas pada pengulangan diafragma. Jadi batasnya ini diafragma sudah tidak jelas. Saluran usus sudah berisi udara. Di sini banyak sudah berisi udara masuk ke rongga torak. Ini juga gambar radiografi pada kucing 1,7 kg. Pandangan dorsoventral, ini pandangan dorsoventral dari torak pada presentasi awal. Tampilan left lateral torak menunjukkan pneumotorak. Ini ada pneumotorak, lobus paru kaudodorsal ditarik dari pinggiran torak dan adanya udara. Kemudian ini juga terlihat sudah organ abdominal sudah masuk ke dalam rongga torak. Nah, diagnosa hernia selain dengan menggunakan X-ray biasa, juga bisa digunakan X-ray dengan menambahkan bahan kontras biar lebih jelas. Bahan kontras yang digunakan biasanya kontras positif dengan barium. Barium 25-30% digunakan secara oral 5-10 mg untuk 0,45 kg berat badan. Dapat juga diberikan bahan kontras positif yang larut dalam air, diinjeksikan intraperitoneal atau seliografi sebanyak 1,1 ml per kilogram. Kemudian hewan diguling-gulingkan dari satu sisi ke sisi lainnya, atau pelvis diangkat ke atas. Setelah itu dilakukan pengambilan gambaran X-ray sehingga akan lebih jelas terlihat organ abdominalnya, kapum abdominal. Posisi pasien saat pengambilan X-ray untuk kasus hernia diafragmatika yaitu ventrodorsal, dorsoventral atau lateral dekompensi baik kiri maupun kanan kayak tadi. Ini adalah menggunakan kontras barium, jadi akan terlihat jelas sekali. Jadi sudah masuk ke rongga torak, jadi organ visceral sudah masuk ke rongga torak. Kemudian untuk diagnosa hernia diafragmatika dengan USG ultrasonografi, biasanya yang paling khas bisa kita lihat adalah hilangnya garis diafragma dan diafragma tidak utuh seperti ini. Ini yang paling khas. Kemudian kita melihat isi torak, biasanya kita lihat isi toraknya adalah adanya organ-organ abdominal di torak. Kemudian isi abdominal tidak lengkap, jadi beberapa organ abdominal sudah pindah ke rongga torak. Ini setelah dilakukan dibuka, jadi kucing jantan mix Didi namanya 6 bulan mengalami hernia diafragmatika. Setelah dibuka akan terlihat adanya perpindahan sebagian besar usus dan sebagian hati ke dalam rongga torak. Juga terlihat lesocyanosis pada bagian usus. Ini tanda panah ini sudah sebagian besar usus dan hati masuk ke rongga torak. Kemudian akumulasi cairan terdapat di rongga torak yang ini. Kemudian yang disertai dengan sebagian paru-paru mengalami atelektasis, disertakan lesiopneumonia di paru-paru, dan jantung mengalami kongesti dan dilatasi pembuluh darah pada jantung. Ini gambaran gumpalan darah terlihat dalam rongga torak.
terjadi hemotorak biasanya di sini karena. Kemudian yang paling khas adalah diafragma yang tidak utuh seperti ini. Jadi sudah robek diafragma, tidak sempurna lagi. Teknik operasi hernia diafragmatika. Ini yang penting kita perhatikan bahwa pada pembedahan hernia diafragmatika setelah induksi anestesi harus dilakukan penyisipan tabung endotracheal tube di ETT untuk memungkinkan pemberian anestesi gas dan ventilasi terkontrol karena biasanya pada hernia diafragmatika disertai dengan gangguan pernapasan. Jadi ekspansi paru-paru yang memadai dan oksigenasinya agar cukup, ini yang perlu diperhatikan. Pertama, dibuat insisi pada daerah ventral midline abdominal, jadi dilakukan pembedahan laparotomi. Kemudian jika diperlukan perluasan dilakukan tambahan insisi ke kranial melalui sternum untuk menemukan cincin hernia. Jadi cincin hernianya di diafragma. Dikembalikan organ abdominal, kalau bisa dikembalikan langsung ke dalam rongga abdominal. Bila perlu lubang robekan diafragma dapat diperlebar. Kemudian bila terjadi pelekatan organ pada dinding torak, bisa jadi dia melekat, segera dilakukan pemisahan dan hindari terjadinya pendarahan. Kemudian pada hernia yang kronis dilakukan pembersihan pada dinding diafragma sebelum dilakukan penutupan. Jadi karena robekan diafragma itu dilakukan pembersihan karena sudah terbentuk jaringan ikat sehingga nanti dinding diafragma yang robek bisa bersatu kembali. Dilakukan penutupan pada bagian diafragma dengan jahitan menerus. Kemudian apabila diafragma terpisah dengan tulang rusuk, dilakukan penjahitan secara menerus antara diafragma, otot diafragma dan tulang rusuk. Jadi biar tidak dia robek kembali, biar kuat untuk mencegah kekuatan diafragma. Dikeluarkan udara, ini yang penting adalah dikeluarkan udara dari rongga torak pada saat dilakukan penutupan atau dapat digunakan chest tube untuk mengeluarkan udara. Jadi untuk mempertahankan tekanan negatif pada rongga torak. Kemudian baru dilakukan perbaikan pada organ abdomen dan dilakukan penutupan rongga abdomen. Jadi ini dibuat insisi dulu di daerah ventral midline abdominal, kemudian lubang dilebarkan ke depan sampai ketemu lubang cincin hernia di diafragmanya. Kemudian kalau isi hernia bisa dikembalikan, langsung dikembalikan. Kalau memang melengket perlu dipisahkan. Kemudian baru dilakukan penjaritan pada cincin hernianya. Jadi cincin hernia, perbaikan diafragma dengan jahitan menerus dengan di cincin hernia ini dengan menerus. Kemudian kalau ini robekannya lebar dan tidak kuat, bisa dilakukan ikatan seperti ini ke tulang rusuk. Jadi otot yang robek itu ditautkan ke tulang rusuk biar menjadi lebih kuat. Kemudian yang penting inilah dikeluarkan udara dari rongga torak pada saat melakukan penutupan terakhir atau dapat digunakan chest tube untuk mengeluarkan udara. Baru dilakukan penutupan terakhir. Jadi ini adalah kasus yang lain. Jadi kucing ruptur diafragma, ini diafragmanya robek, jadi hati sudah masuk, ini diafragmanya. Kemudian ini diafragma sudah dijarit dengan menggunakan 2,0 polipropilin material. Kemudian ini diafragmatik hernia pada kucing juga. Jadi intestin masuk torak. Ini robekan diafragmanya, ini robek diafragma. Jadi ususnya sudah masuk torak, ini sudah dikembalikan. Kemudian ini sudah dilakukan penjaritan penutupan diafragmanya. Ya, robek. Dan ini saya sampaikan kasus traumatik diafragmatika hernia pada kucing, pada 15 ekor kucing. Kebanyakan terjadi robeknya di daerah ventral, itu daerah ventral tadi itu, di otot di ventral yang lemah, biasanya di ventral, baik ventral kanan maupun ventral kiri. Jadi robeknya biasanya di otot
diafragma daerah ventral. Kemudian isi hernianya kebanyakan adalah hati dan usus. Jadi isinya kebanyakan hati dan usus, kemudian kadang berisi lambung, kemudian kadang berisi limpa. Ini adalah hernia diafragmatika pada kucing. Biasanya lebih banyak kalau lebih awal dilakukan penanganan, tingkat keberhasilannya adalah jauh lebih tinggi. Penanganan hernia diafragmatika itu prinsipnya satu, harus dilakukan perawatan, kemudian dilakukan operasi. Karena penanganan hernia tidak ada cara lain harus operasi. Tetapi pada hernia diafragmatika tidak boleh harus langsung melakukan operasi, tapi harus melakukan perawatan dulu, terutama pada hernia dengan kondisi yang sangat lemah yang biasanya terjadi gangguan respirasi dan sirkulasi. Perawatan dengan bantuan mesin pengganti jantung dan paru-paru untuk menyalurkan oksigen ke dalam aliran darah dan memompa darah ke dalam tubuh. Begitu kondisinya sudah cukup baik dan stabil, baru dilakukan operasi. Jadi hernia diafragmatika dengan kondisi yang cukup baik dan stabil baru dilakukan operasi. Yaitu lambung, hati, usus, dan organ dalam perut lainnya akan dipindahkan dari rongga dada kembali ke rongga perut, kemudian lubang diafragma akan ditutup. Prinsip operasi pada hernia diafragma adalah satu, kembalikan organ. Jadi kegiatan kita adalah mengembalikan organ abdominal di torak ke organ abdominalnya, kemudian lubang atau robekan diafragmanya ditutup dengan baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah obat biusnya yang tepat. Jadi karena di sini biasanya hewannya sudah mengalami kelemahan, terutama respirasi dan sirkulasi, jika digunakan alat penunjang pernapasan ini adalah harus kita lakukan pada penanganan pembedahan hernia diafragmatika. Kemudian teknik operasinya yang benar dan hati-hati, pengembalian tekanan negatif ini hal yang sangat penting dilakukan pada pembedahan hernia diafragmatika, kemudian perawatan pos operasinya. Pengembalian tekanan negatif ada beberapa cara. Satu, dengan selang pada jaritan terakhir. Jadi pada jaritan terakhir itu kita masukkan selang ke rongga torak. Jadi pasang selang steril, masukkan ke rongga torak, kemudian masuk ke bawah berisi air. Jadi selangnya ke bawah berisi air di bawah meja. Kemudian pengembalian tekanan negatif rongga torak dilakukan dengan memompa oksigen ke paru-paru dari endotracheal tube itu dipompa sehingga mengembang dan memenuhi rongga torak, dikombinasikan dengan mengeluarkan udara yang berada di rongga torak dengan memasukkan selang yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tabung yang telah berisi air. Di bawah ini berisi air, jadi dimasukkan ke torak, kemudian ini ujung yang satu dimasukkan ke tabung berisi air. Pastikan udara di rongga torak pindah ke dalam air ini. Ada udara yang masuk ini. Tutup jahitan terakhir bersamaan dengan keluarnya selang. Jadi selang yang dikeluarkan begitu langsung ditutup. Jadi tabungnya bisa 1, 2, atau 3 tabung yang di luar ini. Kemudian bisa juga pengambilan tekanan negatif itu dengan cara melakukan fungsi udara dengan menggunakan spide. Jadi tusuk secara tidak langsung rongga torak dengan spide 50 mili dengan jarum kecil untuk mengambil udara di dalam. Jadi di tekanan negatifnya biar bisa dipertahankan. Kemudian yang penting juga harus diperhatikan adalah water seal drainase. Adalah suatu sistem drainase yang menggunakan water seal untuk mengalirkan udara atau cairan dari kapum pleura atau rongga torak. Yang sekarang sudah ada mesin yang sucking atau yang otomatis. Prinsipnya adalah itu mengalirkan atau drainase udara atau cairan dari rongga pleura untuk mempertahankan tekanan negatif rongga udara. Dalam keadaan normal, rongga pleura memiliki tekanan negatif dan hanya terisi sedikit cairan pleura atau lubrikan. Jadi water seal drainase ini tujuannya adalah mengalirkan atau drainase udara atau cairan dari rongga torak sehingga tekanan negatif rongga torak tetap dipertahankan. Biasanya bisa seperti tadi menggunakan 1 tabung, 2 tabung maupun 3 tabung untuk mengalirkannya.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya buat adik-adik calon dokter hewan dan juga dokter hewan Indonesia. Semoga dokter hewan Indonesia semakin tangguh, semakin profesional, dan kompetensi dokter hewan Indonesia tetap dipertahankan. Salam Petro, salam jayalah dokter hewan Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.